أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وبسيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah mempertemukan kita bersama orang-orang yang baik, di hari yang baik, di tempat yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang paling baik bersama orang yang paling baik di dalam surga Firdausnya bersama Rasulullah SAW. Salawat dan salam atas junjungan alam yang besar kita Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabatnya radhiyallahu anhum wa radu'an, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama, waris para nabi, serta para pengikutnya yang setia membela, memperjuangkan, mengamalkan, dakwahkan dan sabar di atas syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Ikhwan fi din dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah kebanggaan bagi kami dapat hadir di tengah ikhwan semua, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu ini. Yang mana di majelis ilmu ini alhamdulillah sudah ini yang kedua atau yang ketiga. Setiap pulang alhamdulillah selalu meminta dan memberikan kesempatan untuk berziarah atau bersilaturahim di tempat ini bersama para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, apa yang kita lakukan bersama kegiatan ini setiap malam Jumat, ada kegiatan tahsin, ada kegiatan ta'lim, ini merupakan kegiatan yang sangat baik, kegiatan yang sangat luar biasa di tengah kesibukan kita masing-masing, di tengah kegiatan kita, di tengah aktivitas kita, tapi kita bisa menyempatkan waktu kita, menyempatkan diri kita untuk menghadiri, datang ke majelis ilmu. Semoga apa yang kita lakukan ini adalah merupakan salah satu bukti cintanya kita kepada apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ikhwan fiddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Innal imana fi jawfi ahadikum innal iman la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu thawb. Sesungguhnya keimanan yang berada pada diri kita masing-masing, ada pada diri kita, akan terasa usang, akan terasa kusut, sebagaimana pakaian yang biasa kita pakai akan terasa kusam. Pakaian yang kita pakai sehari dua hari akan terasa kotor, akan terasa lusuh, akan terasa kusam. Maka dibutuhkan untuk dibersihkan, untuk dicuci, untuk dijemur, untuk disetrika, sehingga baju tersebut atau pakaian tersebut kembali indah lagi. Begitu pula keimanan dalam hati kita. Keimanan dalam diri kita akan mengalami grafik naik dan turun. Keimanan dalam hati kita akan terasa kusam apabila tidak diisi dengan hal-hal yang baik. Ketika keimanan ini kita isi dengan yang baik, maka disitulah keimanan kita akan semakin meningkat. Ketika keimanan kita diisi dengan yang buruk, disitulah akan terasa fase perubahan iman kita akan menurun, bahkan kosong pada diri kita. Wal'iyadzubillah. Maka Rasulullah SAW
melanjutkan hadisnya, fas'alullah ay yujaddidu imanakum. Mintalah kepada Allah. Artinya minta kepada Allah agar kita diberikan namanya keistiqomahan. Minta kepada Allah agar kita diberikan iman kita ini selalu dalam keadaan kokoh dan kuat. Makanya ada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik wa ala mahabbati rasul. Wahai ya Allah, wahai ya Allah yang membolak-balikan hati, kuatkanlah hatiku di atas agamamu, atas kecintaan kepadamu dan kecintaan kepada Rasul. Minta kepada Allah ayyujaddidu imanakum, agar iman kita ini selalu diperbarui hari demi hari menjadi iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang baik. Maka solusi yang diberikan oleh Rasulullah SAW agar keimanan kita selalu kuat, selalu bertahan, bahkan semakin meningkat hari demi harinya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dalam sebuah hadisnya. Beliau SAW menyebutkan, idza marartum bi riyadil jannah, apabila kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka berhentilah, singgahlah, duduklah sejenak. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Apa yang dimaksudkan dengan riyadul jannah? Taman surga yang engkau bentangkan untuk hambamu di dunia ini. Apa yang dimaksudkan dengan riyadul jannah yang engkau berikan kepada hambamu di dunia ini? Maka Rasulullah SAW menyebutkan, hilatul dzikri ay hilatul ilmi. Dalam hadisnya dimaksudkan dengan taman-taman surga yang sangat luar biasa yang didapatkan oleh seorang yang cinta kepada Allah. Mereka adalah orang yang selalu menghadirkan dirinya di majelis-majelis zikir, majelis-majelis tempat mengingat Allah, majelis-majelis yang di dalamnya akan menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala lebih dekat lagi. Dalam riwayat lain disebutkan, perbanyaklah hadir di majelis ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan itu untuk senantiasa belajar, untuk senantiasa menuntut ilmu, untuk senantiasa menggali akan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak seberapa dibandingkan dengan ilmunya Allah yang sangat luas. Dalam riwayat Nabi SAW menyebutkan, tidaklah ilmu, dalam Al-Quran sebutkan, tidaklah yang ilmu yang kami berikan kepada kalian kecuali hanya sedikit saja. Maka dicontohkan oleh Nabi SAW dengan luasnya ilmu Allah. Dengan ilmu yang kita dapatkan, ibaratkan kita mencelupkan jari kita ke dalam samudra, kemudian kita angkat tetesan air yang menempel di tangan kita, itulah ilmu kita. Sedangkan ilmu Allah seperti samudra yang sangat luas sekali, saking banyaknya ilmu Allah. Ikhwan fiddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan ini kita saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kesabaran, saling mengingatkan dalam kasih sayang. Kita berdoa kepada Allah dan kita jangan lupa untuk saling mendoakan. Di dunia kita selalu bersama. Di dunia kita duduk bersama, bekerja bersama, makan bersama, beraktivitas bersama. Kita berdoa kepada Allah, semoga kebersamaan kita tidak hanya sebatas di dunia saja, tetapi kebersamaan kita hingga surga kelak. Karena sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini hanya sementara saja. Tempat kita mengumpulkan bekal, tempat kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hari yang lebih panjang. Dan hari itu tidak ada ujung dan tidak ada akhirnya, yaitu hari akhirat. Maka ikhwan fiddin yang dirahmati oleh Allah, setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita perbuat di dunia ini, semua akan ada balasan di hadapan Allah. Dan semua akan ada catatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan catatan itulah yang akan diberikan pertanggungjawaban oleh Allah kepada kita. Dengan catatan itulah Allah akan memberikan
balasan sesuai dengan apa yang kita perbuat. Maka itulah yang disebutkan oleh Allah dalam surat Yasin, yang selalu kita baca, yang selalu kita dengar, yang selalu kita simak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami yang menghidupkan orang-orang yang mati. Kenapa di dalam kata ini tidak disebutkan Allah sendiri yang menghidupkan? Dalam ayat lain Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Tapi justru di sini menyebutkan dengan dhamir nahnu atau kami. Ini bertanda kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ada yang ditugaskan oleh Allah atas kehendak dan izin Allah untuk mencabut untuk mencabut nyawa manusia, untuk menghidupkan atau mematikan manusia, yaitu malaikatnya. Maka disebutkan kamilah yang menghidupkan. Inna nahnu nuhyil mauta, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kamilah yang menulis, ya, mencatat ma qaddamu, apa yang telah mereka lakukan, wa atharahum, begitu pula pengaruh-pengaruh yang mereka kerjakan di dunia. Maka dari sinilah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya, ya, mengambil dua pendapat makna naktubu ma qaddamu wa atharahum. Yang pertama diriwayatkan dari Imam Mujahid dan Qatadah. Beliau mengatakan makna naktubu sini adalah setiap langkah manusia akan dicatat oleh Allah. Setiap langkah kaki manusia, kemana ia melangkah, apakah untuk ketaatan kepada Allah atau untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dicatat. Maka didatangkan dalil oleh Al-Imam Mujahid dan Qatadah tentang hal ini. Pada masa Rasulullah SAW ada sebuah kabilah. Karena di Arab itu bermacam-macam kabilah. Di antara kabilah tersebut yaitu kabilah Bani Salimah, yang mana mereka tinggal jauh dengan Masjid Nabawi, masjidnya Nabi. Ketika mereka beraktivitas untuk melakukan sholat berjamaah, maka dari kampung mereka yang sangat jauh sana, mereka harus berjalan kaki untuk menuju Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat jamaah bersama Rasulullah dan sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhum wa radhiyallahu. Maka karena mereka susah sekali akses dari kampung halaman mereka, kabilah mereka, kemudian mereka berkeinginan untuk pindah dekat di masjid dengan Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hal ini terdengar dari para sahabat lain, sampailah berita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ya Bani Salimah, wahai Bani Salimah, diyarukum tuktabu wa atharakum, diyarukum tuktabu wa atharakum, diyarukum tuktabu wa atharakum." 3 kali diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya setiap langkah kalian dari rumah kalian, kalian ingin melakukan salat berjamaah ke Masjid Nabawi, ke masjidku ini, maka setiap langkah kalian menuju ketaatan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan. Dalil inilah yang digunakan oleh Imam Qatadah dan Mujahid, bahwasanya ayat yang bermaksud yang disebutkan naktubu ma qaddamu, akan kami catat seluruh apa yang telah kalian lakukan, ya, setiap apa yang telah kalian perbuat dari langkah kaki kalian untuk menuju ketaatan akan dicatat sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam, ya, Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitabnya dinukilkan hadis yang menguatkan akan pendapat ini. Ya, beliau mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika. Ya, Nabi bertanya kepada para sahabatnya, ya, hal adullukum, apakah aku ingin menunjukkan kepada kalian, ya, sesuatu amalan yang mana amalan itu akan yarfa'u biha darajah,
Ada 3 amalan yang dengan sebab amalan itu Allah akan mengangkat derajat kita di dunia maupun di akhirat. Dan dengan amalan itu wa qutta biha anhul khati'ah. Dengan keburukan, dengan 3 amalan tersebut akan menghapus juga akan keburukan kita. Di antaranya adalah Nabi SAW menyebutkan wa kathratul khuta ilal masajid. Satu di antara 3 amalan yang akan menghapuskan dosa kita, ya, kemudian Allah akan mengangkat derajat kita. Perbanyaklah melangkah menuju masjid. Perbanyaklah melangkah menuju ketaatan kepada Allah. Perbanyaklah melangkah menuju rumah Allah untuk melakukan ibadah. Inilah dalil yang digunakan bahwasanya apa? Setiap langkah kita menuju kebaikan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala. Setiap langkah kita menuju kemaksiatan, Allah pula akan mencatat akan hal itu sebagai dosa. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk yang kita lakukan di dunia ini, tak ada satupun yang terlewatkan. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Sehingga kelak ketika manusia, ya, di dalam kuburnya, kemudian Allah membangkitkannya, disitulah Allah akan menghadapkan seluruh catatan amal manusia. Maka dalam surat Al-Insyiqaq Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Faman utiya kitabahu biyaminih." Ada orang yang diberikan catatan kitab oleh sebelah kanannya. "Waman utiya kitabahu wara'a dhahri." Ada juga yang diberikan kitab dari belakangnya. Artinya apa? Ini adalah merupakan kode dari Allah. Ada orang-orang yang dicuekkan oleh Allah. Ada orang yang tidak mau dilihat oleh Allah. Ada orang yang diberikan rahmat, hidayah dan taufiknya oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari akhirat kelak. Kemudian ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat lain disebutkan, orang-orang yang tidak beriman dengan kitab Allah, dengan wahyu Allah, dengan Al-Qur'an, dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, bahwasanya seluruh apa yang kita lakukan itu dicatat oleh Allah, mereka akan menyesal. Sehingga ketika Allah bangkitkan mereka, kemudian mereka disodorkan kitab catatan amalan mereka, mereka terheran. Ya. Mereka menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan apa yang mereka katakan dalam Al-Qur'an. Apa yang mereka katakan? Kitab apa ini? Kitab apa yang kau hadapkan kepada kami, wahai Allah? Di dalam kitab ini tidak ada terlewat pun sedikit pun dari apa yang telah kami lakukan, saghiratan wala kabiratan. Tidak ada satupun yang terlewati kecuali semua dicatat. Amalan yang kecil maupun amalan yang buruk, yang besar. Amalan yang baik maupun amalan yang buruk. Amalan yang besar maupun yang kecil semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang tidak beriman kepada kitab terheran-heran kelak. Karena apa? Seluruh apa yang mereka lakukan akan mereka diminta pertanggungjawabannya. Kalau mereka melakukan kebaikan, maka kebaikan akan mereka peroleh. Kalau mereka melakukan keburukan di dunia, maka keburukan pula mereka ya dapatkan. Al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat. Dan apa yang kita perbuat di dunia tidak akan mendustakan hasil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tukhliful mi'ad. Karena Allah tidak pernah mengingkari akan janjinya. Ikhwan fiddin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama dari ayat naktubu ma qaddamu. Apa yang telah kalian lakukan di dunia ini? Apakah kaki kita ini diberikan oleh Allah, kita langkahkan kaki kita untuk ketaatan atau kemaksiatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian pada malam hari ini menjadi bukti kaki kita langkahkan ke tempat ini, ya, menjadi bukti di hadapan Allah bahwasanya kita senantiasa mengharapkan akan ridhonya Allah dengan menghadiri majelis ilmu. Kemudian ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan, wa atharhum, apa yang dimaksudkan dengan atharhum? Ibnu Katsir menyebutkan wa atharhum ini adalah pengaruh terhadap apa yang kita lakukan. Pengaruh terhadap apa yang kita lakukan. Jadi ikhwan,
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata apa yang kita perbuat, apa yang kita contohkan, kemudian orang lihat, kemudian orang mencontohkan atau menjalankan, melakukan apa yang kita lakukan, ternyata ini bisa jadi ini adalah amal jariah kita. Pengaruh kebaikan yang kita selama ini kita ajarkan, maka orang melakukan pengaruh tersebut, orang mengajarkan melakukan apa yang kita lakukan, maka ini akan berdampak positif bagi diri kita. Maka itulah dikuatkan dalam hadis Nabi SAW, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, barang siapa yang melakukan sunnah-sunnah atau kebaikan dalam Islam ini, fa'umila biha, kemudian orang memfotokopi, mengikuti apa yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat sebuah kebaikan bagi kita, sebuah pahala yang sangat luar biasa bagi kita, sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang lain tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Begitu pula sebaliknya, kalau kita mencontohkan sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak layak untuk dilakukan, kemudian orang melakukan keburukan sebagaimana apa yang telah kita lakukan, maka sudah tercatat bagi kita adalah sebuah keburukan tanpa mengurangi nilai keburukan orang yang mencontohi keburukan kita. Waliyadzubillah. Maka ikhwan fiddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, pengaruh di sini sangat luar biasa. Maka dengan demikian, sebuah jariah kita sebuah amal jariah yang harus terus kita pelihara adalah amal jariah, yaitu berupa kebaikan. Maka Nabi SAW dalam banyak hadis, ada dalam hadis riwayat dari Abu Hurairah riwayat Muslim, kemudian dari Ibnu Umar diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, kemudian dari Baihaqi dan sebagainya, ada 7 amalan, yang mana amalan tersebut adalah merupakan amal jariah, yang dimana disebutkan oleh Nabi SAW, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna min ba'di mautihi wa huwa fi qabr. Ada 7 amalan, yang mana amalan tersebut akan terus mengalir pahalanya kepada seseorang meskipun ia telah mati. Sedangkan ia telah mati dan dia telah terbujur kaku di dalam kubur. Jadi ikhwan fiddin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang di dalam kubur, maka disitulah salah satu waktu yang sangat panjang manusia di dalam barzakhnya, yaitu barzakh di antara dunia dan akhirat, di antara dunia sampai Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia. Dan di dalam barzakh ini seorang akan merasakan nikmat atau azab. Di dalam barzakh ini seorang akan mendapatkan sebuah kenikmatan atau siksa, tergantung terhadap apa yang pernah mereka lakukan di dunia. Maka disinilah manusia akan merasakan kebaikan atau keburukan, hingga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan yaumul ba'tsi, hari dibangkitnya manusia. Maka ikhwan fiddin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kita baca dalam ayat maupun dalam hadis Nabi tentang benarnya adanya hari akhirat atau barzakh ini. Banyak kita baca tentang ayat maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari akhirat, tentang azab kubur, tentang nikmat kubur, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa di akhir salatnya sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam setelah tasyahudnya. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berlindung dari adab kubur ini menandakan adanya nikmat kubur, adanya adab kubur. Maka hal ini yang harus kita antisipasi dari saat ini. Bekal inilah yang harus kita siapkan. Ketika seorang mendapatkan nikmat kubur, maka berarti dia sebelumnya melakukan kebaikan.
ketika seseorang mendapatkan azab kubur, berarti sebaliknya. Dulu ketika hidup tidak melakukan kebaikan, tapi kemaksiatan yang lebih dominan. Maka Nabi SAW mengajar kita tips agar kenikmatan kubur yang akan kita dapatkan, pahala jariah yang senantiasa kita peroleh, meskipun kita telah tiada, meskipun kita terbujur kaku di liang lahat, tetapi apa? Royalti pahala kita, pengaruh pahala yang dulu pernah kita tinggalkan, pernah kita lakukan selama kita hidup, akan mengalir terus kepada kita. Maka Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, sab'un yajri lil 'abdi wujuruhunna min ba'di mautihi wa huwa fi qabri. Ada 7 amalan, yang mana amalan itu akan terus mengalir pahalanya kepadanya, air sungai yang begitu jernih, yang mengalir terus kemudian bermuara di tengah samudra yang begitu luas. Akan ia dapatkan, ia nikmati, meskipun apa? Dia sudah tiada di dunia ini. Dia sudah tidak bertemu dengan kita. Tapi apa? Mereka terbujur kaku. Dia telah terbujur kaku di dalam kuburnya. Apakah amalan itu? Maka Nabi SAW menyebutkan, yang pertama adalah ilmun 'allamahu. Seseorang yang memiliki ilmu, dan ilmu itu mereka amalkan. Dalam hadis lain, ilmun 'allamahu wa nasharahu. Ilmu yang mereka ajarkan, kemudian mereka sebarkan. Ilmu yang mereka amalkan, kemudian mereka sebarluaskan ilmu tersebut. Yaitu ilmu syariat ini, ilmu Allah, ilmu berkenaan dengan Al-Quran, ilmu berkenaan dengan hadis Nabi SAW, dan ilmu mubah yang lainnya. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu saja, contoh kecil saja. Kita memiliki anak-anak, kita memiliki keturunan, kita memiliki cucu. Anak-anak kita ini, kita ajarkan mereka membaca Al-Quran, surat Al-Fatihah saja. Satu contoh kecil saja, anak kita ajar dengan membaca surat Al-Fatihah dengan baik dan benar, sesuai dengan makharijul hurufnya, sesuai dengan sifat hurufnya, sesuai dengan tajwidnya. Kita ajarkan mereka. Sehingga apa? Mereka mampu untuk menghafalkannya. Apalagi anak-anak kita yang kecil itu, Masya Allah, kita dengarkan baca surat Al-Fatihah dan surat-surat yang lainnya. Banyak di antara mereka cepat sekali menghafal. Artinya apa? Anak ini kita didik membaca Al-Quran. Di antaranya ada surat Al-Fatihah. Maka surat Al-Fatihah yang kita ajarkan, kemudian mereka hafalkan. Dan dari surat Al-Fatihah ini mereka baca surat tersebut di dalam sholat. Di dalam sholatnya, dari semenjak kecil sampai ia wafat nanti. Masya Allah, orang tuanya panen pahala terhadap bacaan anaknya, bacaan Al-Quran anaknya. Ketika kecil kita ajarkan ia Fatihah, di dewasa mereka baca Al-Fatihah dengan baik dan benar. Di dalam sholatnya minimal 17 kali dalam sholatnya, ya, dalam 5 kali sholat sehari semalamnya, 17 rakaat mereka baca Al-Fatihah. Maka Masya Allah, berbahagialah orang yang mengenalkan anak tersebut tentang bacaan Al-Fatihah. Maka setiap huruf dari bacaan tersebut, Allah akan memberikan mereka royalti pahala kepadanya. Kemudian Al-Fatihah tersebut mereka baca sampai dia wafat nanti. Kalau usianya 60 tahun, dari kecil sampai usia 60 tahun, sampai dia wafat, di dalam sholatnya tak tertinggal Al-Fatihah yang diajarkan oleh orang tuanya, dia baca setiap sholatnya. Maka Masya Allah, pahalanya luar biasa sekali akan kita nikmati. Ini dari satu titik saja, dari Al-Fatihah saja yang kita ajarkan. Bagaimana dari ilmu-ilmu yang lainnya? Kita ajarkan anak-anak kita tentang doa salat. Kita ajarkan anak-anak kita tentang doa keseharian, tentang zikirnya, tentang wiridnya, tentang tasbihnya, tentang tahlilnya, tentang tahmidnya, tentang takbirnya. Kemudian kita ajarkan anak-anak kita doa makan, doa setelah makan, doa masuk kamar mandi, doa keluar kamar mandi, doa masuk rumah, doa keluar rumah, dan doa-doa yang lainnya. Dan kita ajarkan yang lain-lain lagi.
dari ilmu syar'i tentang adat, tentang akhlak, tentang akidah, tentang fikih, tentang tauhid, dengan macam ilmu yang luar biasa ini. Maka Masya Allah, dari keluarga kita saja, dari keturunan kita saja, kita memanen pahala yang sangat luar biasa. Dari apa? Ilmun 'allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang ia amalkan untuk dirinya, kemudian ia ajarkan kepada orang lain. Mereka inilah yang selalu didoakan oleh para malaikat. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah akan menurunkan rahmat kepadanya. Malaikat pun akan mendoakannya. Bagi siapa? Ya, hatta hud, sampai ikan saja yang di samudra, hatta namlah fi jawriha, sampai semut yang ada di dalam lubangnya akan mendoakan siapa? Mayyu'alliman nasa khaira, siapa saja yang senantiasa mengajarkan manusia tentang kebaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada di antara kita yang profesinya sebagai guru, ada di antara kita profesinya sebagai pengajar, ada di antara kita profesinya macam-macam. Maka semua kita mengambil bagian. Yang guru silahkan mengajar dengan sesuai dengan kemampuannya. Yang profesi yang lain begitu pula mengambil bagian sesuai dengan apa yang mampu ia lakukan. Karena semua ini adalah telah Allah berikan kepada kita. Ikhwan fiddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Nabi SAW melanjutkan dalam hadisnya tentang 7 hal amalan yang senantiasa akan mengalir pahalanya bagi kita meskipun kita telah tiada di dunia. Yang kedua adalah au ajra nahran, seseorang yang senantiasa mengalirkan air sungai. Nah, ini dalil yang bisa digunakan bagi para kalau di sawah itu pakasi. Pakasi yang membagi-bagikan air Ini luar biasa. Termasuk amal jariah bagi orang yang senantiasa memperbaiki saluran-saluran air agar air tersebut mengalir dengan normal. Air tersebut bisa didistribusikan atau dibagikan kepada orang-orang yang berhak di sawah-sawah dan lain sebagainya. Air-air yang kering bisa ia basahi, sawah-sawah yang membutuhkan air, kemudian dia airi melalui sungai-sungai yang ia airi. Ini adalah merupakan amal jariah. Amal jariah luar biasa. Masya Allah. Apalagi para pekasi, para ini sampai malam dia harus membagikan air kepada warganya, kepada masyarakatnya. Ada yang macet dia bersihkan, ada yang kesumbat dia bersihkan. Agar apa? Air itu mengalir, air sampai kepada sawah-sawah para petani, orang-orang yang membutuhkan. Ini adalah merupakan amal jariah. Luar biasa. Sehingga apa? Para petani memiliki hasil sawahnya dari tanamannya, menghasilkan buah yang baik, hasil yang baik dimakan oleh anak-anaknya untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, terus akan mengalir pahalanya. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi mendapatkan ridhonya Allah, pahalanya Allah, Allah telah sediakan untuk kita masing-masing sesuai dengan apa yang sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Yang jadi guru ada jariahnya, yang jadi pakasi ada juga jariahnya. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini selama kita hidup di dunia. Kemudian dalam hadis Nabi SAW lanjutkan yang kedua adalah wahafrul bi'ri, seseorang yang senantiasa menggali sumur. Ini dalil dengan gram labor nih Pak. Artinya apa? Seseorang yang menginfakkan hartanya untuk mendapatkan sumber air yang baik, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk berwudu, untuk mandi, harta tersebut diinfakkan di jalan Allah untuk mendapatkan hasil yang baik. Yaitu diantaranya adalah hasil dari mengebor wahafrul bi'ri. Masya Allah. Punya kemampuan, punya harta, diinfakkan untuk apa? Mengebor air. Tukang bor air ini juga mendapatkan pahala, diinfakkan untuk masjid, untuk di musola, untuk di pesantren. Airnya digunakan apa? Dibor airnya, dapat air yang bagus.
maka setiap tetesan air tersebut yang digunakan untuk berwudu, untuk mandi janabah, untuk bersuci, untuk kebutuhan-kebutuhan seharian yang lainnya, maka setiap percikannya pula akan mendapatkan pahala. Orang yang menginfakkan harta untuk mengebor air, mengebor sumur, menggali sumur akan mendapatkan pahala. Begitu pula orang yang mengerjakannya. Masya Allah. Ya, inilah keutamaan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwan fiddin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang disebutkan oleh ulama, ya, Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Dalam Islam itu ibadah sangat banyak sekali. Di antaranya ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ini ghairu mahdhahnya. Kalau mahdhah sudah ditentukan waktunya, tempatnya, kadarnya, dan sebagainya. Tetapi ibadah ghairu mahdhah banyak sekali. Di antaranya apa? Seorang bekerja untuk mendapatkan air yang bagus, mengaliri air. Ini yang merupakan sebuah ibadah pula. Maka inilah, ya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Setiap apa yang kita lakukan diniatkan karena Allah. Diniatkan karena Allah. Sekecil apapun kita lakukan, kita niatkan. Semua apa yang kita lakukan untuk Allah. Maka ikhwan fiddin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang kedua, hafrul bi'r, seseorang yang menggali sumber air, sumur dan sebagainya, ya, ini merupakan amal jariah. Ditinggalkan tersebut, kita telah tiada, tetapi sumber air tersebut, bor air tersebut digunakan oleh orang, maka setiap percikan dari akan kita mendapatkan pahala, meskipun kita sudah tiada lagi di dunia ini. Ikhwan fiddin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, ya, Nabi SAW menyebutkan au gharsi nakhlin, atau seseorang yang menanam pohon kurma, ya. Tapi ulama menyebutkan karena ini kalau di Arab adanya pohon kurma, ya. Kalau gambaran Arab itu adalah sebagaimana disebutkan dalam kisah Nabi Ibrahim menitipkan anaknya, ya, yaitu di Mekah itu hanya tanah gersang saja, ada batu-batuan, pasiran sebagainya, tidak ada apa-apa, tidak ada pohon. Nah, itulah. Tapi yang terkenal di Madinah khususnya itu adalah pohon kurma. Karena apa? Kurma itulah salah satu makanan yang biasa dikonsumsi oleh orang sana, dan tanaman yang paling mudah atau paling kuat tumbuh di daerah yang sangat gersang. Ikhwan fiddin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya seseorang yang menanam pohon, dari pohon itu bisa ia manfaatkan buahnya untuk konsumsi seharian, atau lebih luas lagi, dengan pohon itu akan menjaga kelestarian alam, dan itulah yang dibutuhkan oleh alam kita ini. Maka alhamdulillah di tempat kita ini sangat sejuk, banyak sekali pohon hasil orang-orang tua kita dulu yang telah lebih dulu meninggalkan kita menanam pohon, ya, sehingga pohon kelapa saja luar biasa sangat banyak sekali. Semoga apa yang telah ditanamkan oleh orang tua kita, kakek nenek kita, ya, yang telah jauh lebih dulu meninggalkan kita, ini adalah merupakan warisan mereka, dan Allah mencatat sebagai amal kebaikan untuk mereka. Maka dengan demikian, apa yang kita saksikan saat ini, apa yang kita dapatkan, warisan yang diberikan oleh orang tua kita terdahulu, maka haruslah kita jaga, maka haruslah kita, ya, jaga, kemudian kita, ya, lestarikan, ya, dan kita pun mempersiapkan untuk anak cucu kita kelak. Artinya apa? Banyaklah menanam pohon, karena manfaatnya ini sangat banyak. Satu, manfaat kita bisa mengambil atau penghasilan darinya. Yang kedua, kita berinfak terhadap alam, ya. Ikhwan fiddin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang selanjutnya, wabana masjidan, seseorang yang bangun masjid. Dalam riwayat lain disebutkan, ya, wa mahallu dzikri banahu, tempat-tempat berzikir yang ia bangun, yaitu rumah-rumah Allah. Jadi alhamdulillah kita punya mushola di sini selalu diisi dengan kegiatan-kegiatan, di antaranya sholat, mengaji dan sebagainya. Sering saja di-share tentang kegiatan anak-anak kita dan sebagainya. Nah, semoga ini akan menjadi amal jariah kita semua. Kita bangun rumah Allah, kita isi dengan kebaikan, kita isi dengan aktivitas keagamaan. Semoga ini adalah sebagai jariah kita semua.
Ikhwan fillah dalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih khusus, yang lebih spesifik sekali tentang membangun rumah Allah. Dalam hadisnya ada dua hadis. Yang pertama yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah, banallahu baitan fil jannah." Barang siapa yang bangun rumah Allah tujuannya untuk cari ridha Allah, maka Allah jamin baginya rumah di surga. Namun masalahnya kita tidak bisa bangun masjid ini seutuhnya. Kalau orang Arab itu bangun masjid sendiri, cuma keluarganya sendiri atau atas nama sendiri. Maka banyak masjid-masjid di Indonesia atas nama orang Arab. Ada namanya Masjid Maryam, ada namanya Fatimah, ada macam-macam namanya. Karena apa? Dari dirinya sendiri yang bangun. Cuma disediakan tanah, kemudian dibangunkan masjid. Ini bagi yang mampu bangun satu masjid untuk dirinya, itu lebih bagus. Ya. Kalau bisa bangun masjid, bangun musola, tempat ibadah sendiri dari harta sendiri saja, ya, boleh. Itu lebih bagus. Maka Allah menyebutkan, asalkan niatnya karena Allah, maka di akhirat kelak Allah akan bangkitkan atau membuatkan rumah dari surga. Lalu bagaimana dengan kita yang kita tidak mampu untuk bangun masjid seutuhnya, dari awal sampai akhir? Dari awal sampai finish nanti. Ada hadis Nabi SAW yang lain, ya, yang menguatkan kita untuk senantiasa berinfak sesuai dengan kemampuan kita, bukan kemauan kita saja. Ya, kemampuan kita. Dalam hadis Nabi, "Man bana masjidan," barang siapa yang membangun rumah Allah, walau kama fasiqatin, meskipun kita mampu membangun masjid, mampu kita seperti membuat sarang burung. Banallahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan bagi kita rumah di surga. Waalaikumsalam. Artinya ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki harta, ya, tidak memiliki harta yang lebih, tapi kita ingin memiliki jariah yang sangat luar biasa dengan cara berkontribusi untuk membangun rumah Allah. Kita punya uang cukup untuk membeli keramik ukuran sekian. Kita punya rumah untuk membeli semen, untuk membeli bataku atau bata. Kita punya uang hanya cuma bisa membeli kipas saja, atau pintu saja, jendela saja, genteng saja. Silakan, infakkan saja, keluarkan saja. Meskipun kecil jumlahnya, ya, itu sangat luar biasa. Tapi ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Allah semua akan balas. Tapi infak yang paling baik adalah dengan jumlah yang banyak, dengan ikhlas kepada Allah jauh lebih baik daripada berinfak dengan jumlah sedikit tapi tidak ikhlas. Nah, ini merupakan konsep kita. Berinfak dengan jumlah banyak, dengan ikhlas kepada Allah jauh lebih baik daripada kita berinfak dengan jumlah sedikit tapi tidak ikhlas. Nah, maka kita membangun masjid, ya, kita membangun masjid dengan harta kita, semampu kita, sedikit demi sedikit, kolektif, digabungkanlah semua harta kita, Masya Allah, dari A, si B, si C, si D, ada sedikit dikumpulkan, kemudian jadilah suatu masjid. Semoga ini pula menjadi jariah. Maka Nabi SAW menyebutkan, "Man bana masjidan walau kama fasiqatin, banallahu baitan fil jannah." Semoga dengan bangunan masjid yang kita bangun bersama ini, bangunan masjid hasil kolektif harta kita, meskipun sedikit, menjadi amal jariah yang kelak di akhirat Allah gantikan dengan surga, dengan rumah di surga. Inilah harapan kita. Kemudian yang keenam, ya. Kemudian keenam, jariah yang berikutnya adalah wa wirathati ay warathatu al-mushaf. Seorang mewariskan mushaf, yaitu Al-Qur'an. Punya harta, ya, silahkan diberikan Al-Qur'an. Karena saat ini banyak sekali anak-anak kita, ya, semangat menghafal Al-Qur'an. Kita punya harta, kita berikan Al-Quran kepada anak-anak kita yang menghafal Quran. Al-Quran sekarang tidak lebihlah dari 100.000, ya. Maka Masya Allah 100.000 itu Insya Allah akan kita dapatkan, ya, dengan mudah. Dengan apa? Kita niatkan berikan anak-anak yang menghafal Quran, kita berikan mereka. Mungkin kita tidak bisa menghafal Al-Quran, ya, karena faktor kita.
tapi insya Allah dengan faktor uang. Nah, kita tidak bisa menghafal Al-Quran dengan faktor usia kita, tapi kita bisa mewariskan Al-Quran dengan faktor uang kita. Artinya apa? Kita belikan Al-Quran, kita berikan dan kita infakkan kepada anak-anak yang menghafal Al-Quran sebagai warisan yang kita tinggalkan. Ikhwan fillah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menjaga Al-Quran ini dengan dua hal. Yang pertama adalah bil kitabah, itulah mushaf yang kita baca. Wa bil hifzi, dengan hafalan. Maka pada saat ini muncullah anak-anak kita, lahirlah anak-anak kita ini yang luar biasa, yang sangat gigih sekali untuk menghafal Quran. Bahkan kita rela melepaskan mereka untuk menuju pesantren-pesantren menghafal Al-Quran. Kenapa? Kita menginginkan bahwasanya warisan yang kita tinggalkan untuk anak kita adalah seorang yang menghafal Al-Quran. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu amal jariyah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah kita mewariskan daripada Al-Quran, mushaf Al-Quran. Ya. Bagi yang punya harta, sekali lagi, wakafkanlah Al-Quran. Ya. Berikanlah Al-Quran kepada anak-anak kita yang sedang belajar mengaji Al-Quran, yang sedang menghafal Quran. Ya. Dan semoga setiap huruf yang dibaca oleh mereka tercatat sebagai amal jariah dan pahala kebaikan untuk kita. Yang terakhir, Nabi SAW menyebutkan, waladun, seorang anak yastaghfir lahu, yad'u lahu wa yastaghfir lahu. Seorang anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya, yang selalu meminta ampun, memintakan kepada Allah ampunan untuk orang tuanya. Ada 3 riwayat. Dalam hadis lain, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan, wa waladun saleh yad'u lahu, anak yang saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah disebutkan, wa waladun yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakannya. Riwayat lain disebutkan, waladun saleh tarakahu, anak yang saleh yang ia tinggalkan. Ikhwan fillah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang terakhir ini yang sangat kita rindukan dan sangat kita dambakan, yaitu memiliki anak yang saleh dan salehah, anak yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulullah SAW. Buktinya kita selalu berdoa setelah salat kita dikaruniakan anak yang penyejuk hati, qurrata a'yun. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kita ingin memiliki anak-anak yang saleh. Yang anak saleh ini mewariskan kebaikan-kebaikan yang telah diajarkan oleh ayahnya. Anak yang saleh ini adalah anak yang senantiasa mewariskan seluruh kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh orang tuanya. Dan mereka lah orang yang senantiasa berdoa, mengangkat tangan kepada Allah untuk memintakan ampun kepada Allah untuk kedua orang tuanya, yang selalu mendoakan orang tuanya. Ikhwan fillah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah amal jariyah. Amal jariyah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Semoga minimal satu di antara 7 amal jariyah ini bisa kita dapatkan, bisa kita jalani, dan bisa kita peroleh. Sehingga apa? Dalam hadis Ibnu Umar ini disebutkan, apabila di antara hal ini kita bisa lakukan, maka royalti pahalanya akan terus mengalir kepada kita, meskipun kita telah tiada di dunia, meskipun kita telah terbujur jatuh di lahat dan di dalam kuburan kita. Yang pertama, ilmun 'allamahu, ilmu yang senantiasa ia amalkan. Yang kedua adalah seseorang wa ijra'in nahri, seorang yang mengalirkan air sungai. Yang ketiga, wa hafru bi'ari, seorang yang menggali sumur, mewakafkan sumber air untuk mendapatkan air bersih, untuk bersuci, untuk berwudu, untuk mandi. Kemudian yang keempat, apa yang keempat? Wa bana masjid, seorang yang bangun masjid. Dalam riwayat lain, wa mahallu dzikri. Dalam riwayat Baihaqi ada disebutkan seorang wa bana lil gharib, seorang wa baitun lil gharibi, seorang yang membangun rumah untuk para musafir alladzi yawi ilaih,
ya, untuk orang yang musafir, ya, dalam riwayat lain. Kemudian selanjutnya adalah seorang yang mewariskan mushaf, yaitu Al-Quran. Yang terakhir adalah seorang memiliki anak yang soleh, yang senantiasa berdoa kepada Allah untuk kebaikan orang tuanya, berdoa kepada Allah untuk senantiasa dimintakan ampun untuk kedua orang tuanya semasa hidupnya. Mungkin ini saja yang dapat sampaikan pada kesempatan ini. Semoga sedikit yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk diri kami pribadi dan para ikhwan semua. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita, Allah memberikan kesabaran kepada kita untuk senantiasa selalu mampu menjalani ketaatan dan berusaha keras untuk menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.